Titan nyanyi Indonesia Raya sebelum kita memasuki ibadah Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, shalom. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi tema hidup kami yang hari ini, besok, dan sampai sama-lamanya Tuhan. Tuhan jauhkan iblis-iblis atau setan-setan yang mendandu firman-Mu ini Tuhan. Kami tolak, kami denti, kami patahkan, kami buang ya Tuhan ke lautan sana ya Tuhan, dan tidak bisa kembali lagi untuk mendandakan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Seperti biasa, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalian harus nyanyi bersama-sama, yaitu Entos dan Raja, Mondo sa re dusti Yesus juru wilujeng, dan Yesus kita bersaudara tu cinta Tuhan ya Tuhan. Dan pas itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah pesan dari orang yang terkenal dalam pendetanya, dalam firman Tuhannya, judulnya Proses Tuhan, dan masih banyak tadi. Sama nonton, Tuhan Yesus memberkati. Nah begini, monggo sami sama yang pria, monggo mas, yang wanita bilang monggo mbak, Gusti Yesus juru wilujeng. Coba biar musik aja, angkat tangannya tinggi-tinggi, yes. Sama-sama, hey.
tangan sama-sama. Pegang tangan kanan kiri saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Kita bersaudara. Tepuk tangan sama-sama. Oh, ku cinta keluarga Tuhan. Coba sambil senyum kanan kiri. Terjalin mesra. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Jemaat sendiri, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta. Sambil kasih tos dong kanan kiri. Ini keluarga Tuhan. Yes. Semua mengasihi. Mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga. Boleh nari sama-sama ya. Ke kiri saudara dulu. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan. Dalam Yesus. Siapa yang dalam Yesus angkat dua tangan. Pakai jempol. Lihat kanan kiri bilang. Kita bersaudara. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tatamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadiratmu Bapa, semua bebanku terlepas. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tatamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadiratmu Bapa, semua bebanku terlepas. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa.
Kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dari gereja Detroit Penebusan. Kita lihat yuk kesaksian apa saja yang dapat kalian dengar kesaksiannya. Selamat untuk mendengarkan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kau pernah janji manis selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, sangat firman-Nya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tidak ada janji tanpa proses. Dan perenungan saya itu kayak gini ya. Seringkali justru orang yang urapi paling banyak. Justru prosesnya yang paling berat. Setuju sama saya? Saya nggak pernah bertemu dengan orang hebat. Di sini semuanya mau ya jadi orang hebat, terkenal, bu, kayak gitu kan. Saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang hebat, rohani maupun sekuler. Ya mereka nggak diproses. Nggak ada ceritanya tuh. Selalu ceritanya sama. Dulu saya jualan koran. Sekarang punya pabrik koran. Ceritanya selalu sama. Selalu ada prosesnya gitu. Karena itu kenapa kita alergi sama proses. Kita lihat Daud. Daud 8 bersaudara gitu. Dari antara 8 bersaudara siapa yang jadi raja? Daud. Yang paling banyak diproses siapa? Daud. Yusuf 12 bersaudara. Yang jadi perdana menteri siapa? Siapa yang paling banyak diproses? Yusuf. Jadi semakin hari ini kita ngalamin proses Tuhan. Semakin berat. Semakin besar kemuliaan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa. Jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa. Tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana tiba-tiba majunya pesat, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat. Gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju.
Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya, kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Mari kita rendah keluarga Allah sebelum kita masuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Rema hari ini, Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin. Namun bila akarnya tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan mudah. Selain itu, salah satu tugas akar adalah mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya, bila kita memotong batang suatu pohon, pohon tersebut masih dapat hidup terus. Tetapi kalau kita memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Lalu apakah fungsi akar rohani dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Ketika kita mau berakar dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Kita butuh energi firman supaya kita bisa menjadi mercusuar iman, mengubah diri dan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Semua itu hanya bisa terjadi ketika kita berakar ke dalam firman Tuhan. Seperti pohon-pohon tertentu yang akarnya terus bertumbuh dan menjalar ke bawah untuk menguatkan fondasinya, sehingga pohon itu bisa berdiri kuat. Kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki akar iman yang kuat dan tidak cepat mengeluh. Energi firman sudah diberikan untuk kita, maka kita harus membangun akar yang menerobos. Jika kita berakar kuat dalam Kristus, maka kita akan berdiri teguh dan tidak mudah dijatuhkan oleh badai kehidupan. Justru dalam badai sekalipun, kita tetap bisa berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan orang Kristen yang berakar? Mengapa kita perlu menjadi orang Kristen yang berakar? Bagaimana Anda bisa menjadi orang Kristen yang berakar? Bapa yang baik, ajari kami dan tuntun kami untuk menjadi pengikut-Mu yang berakar kuat dalam-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang tetap berdiri teguh dalam badai sekalipun dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadilah orang Kristen yang berakar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu.
Rema hari ini, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seperti hukum gravitasi yang menyebabkan setiap benda selalu jatuh ke bumi, demikian pula hati orang percaya. Setiap kali mengalami kekecewaan, maka ia secara alami harus kembali pada pemulihan. Sebab kalau kita tidak menanganinya dengan benar, kekecewaan tersebut dapat menjadi senjata bagi kuasa kegelapan untuk membinasakan hidup kita. Padahal Tuhan sudah menyediakan pemulihan total bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Contohlah Daud. Ia mempunyai alasan yang sempurna untuk menjadi kecewa kepada Tuhan dan manusia melalui peristiwa di Ziklag. Bagaimana tidak, sekembalinya dari daerah orang Filistin, ia mendapati Amalek sudah menjarah habis seluruh miliknya, bahkan keluarganya dan keluarga anak buahnya. Tidak sampai di situ, semua anak buahnya bahkan menyalahkan Daud dan berencana untuk menyerangnya. Namun Alkitab mencatat, Daud tidak kecewa. Ia justru menguatkan hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya, kita semua tahu, Tuhan memberikan kemenangan mutlak bagi Daud. Bukan hanya keluarganya direbut kembali, tetapi jarahan yang diterima berlipat kali ganda. Mari melengkapi diri kita dengan cara berpikir anti kecewa. Miliki prinsip, orang lain boleh mengecewakan, tetapi saya juga boleh memilih untuk tidak kecewa. Kecewa atau tidak kecewa itu adalah pilihan, dan kita memilih untuk mengampuni, berbesar hati, dan fokus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Dia mati di kayu salib, tubuh dan darahnya tercurah bagi kita. Bagaimana bisa kita begitu mudah kecewa kepada Tuhan? Hal besar apa yang sudah kita lakukan untuknya, sehingga kita merasa layak untuk menaruh rasa kecewa kepada Tuhan? Milikilah iman yang absolut, maka kita akan dapat melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Apa yang seringkali membuat Anda masih kecewa baik terhadap sesama maupun Tuhan? Mengapa kita harus menolak dan membuang kecewa? Bagaimana langkah-langkah kita agar kita dapat hidup tanpa rasa kecewa? Bapa, kami memohon pengampunan bila selama ini kami masih menyimpan rasa kecewa. Kami mau terima pemulihan yang daripadamu. Kami mau hidup penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu, apapun yang kami alami saat ini, rancangan-Mu adalah pasti yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua orang bisa dikecewakan, tetapi iman yang absolut selalu menolak untuk kecewa. Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Turki janji kembalikan bukti arkeologi Alkitab milik Israel. Saudara, Turki akan mengembalikan sebuah bukti arkeologi penting yang berkaitan dengan Alkitab. Artefak itu saat ini disimpan oleh Turki di Museum Arkeologi Istanbul. Prasasti Siloam berusia 2700 tahun. Prasasti ini membuktikan pembangunan terowongan dari kolam Siloam ke kota Daud pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Terowongan Hizkia dibangun saat Sanherib, Raja Asyur hendak menyerang Israel. 2 Tawarikh 32 ayat 30 tertulis, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Prasasti Siloam terdiri dari 6 baris tulisan dalam bahasa Paleo Ibrani atau Ibrani kuno. Ditemukan terukir di dinding terowongan yang berisi informasi para tukang batu membangun terowongan dari 2 sisi. Turki mengklaim prasasti Siloam milik Ottoman karena prasasti ditemukan di terowongan Hizkia pada tahun 1880. Ottoman menjajah Yerusalem dari 1516 hingga 1917. Prasasti Siloam tidak hanya penting bagi umat Yahudi dan bangsa Israel, tetapi juga sangat penting bagi umat Kristen karena membuktikan ada kolam bernama Siloam. Salah satu mujizat Yesus adalah menyembuhkan mata seorang buta. Setelah dijamah Yesus, Yesus menyuruh orang buta itu membasuhnya di kolam Siloam, dan ia bisa melihat. Prasasti Siloam juga membuktikan kisah Alkitab yang luar biasa, yaitu kemenangan Raja Hizkia atas pertolongan Tuhan Israel yang mengirimkan malaikat untuk berperang. Anda bisa membacanya dalam 2 Tawarikh 32 ayat 20-22. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, jika Tuhan bisa mengirim malaikat untuk membela Yerusalem dahulu, maka Tuhan yang sama akan membela Yerusalem sekarang dan selamanya. Syaratnya ada orang-orang seperti Raja Hizkia dan Nabi Yesaya yang berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang sama pun akan mendengar seru doa Anda. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel. Anak-anak kita, anak-anak orang tua dan lain ditata mendengar firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 dicatatkan di sini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya kepada bersatu dan saudara tepungnya mereka adalah tepung yang bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membakti-bakti tetap pada semua orang sesuai dengan tepung masing-masing. Oke. Kita baca tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 44 sampai 45 dicatatkan di sini, dan semua orang yang telah menjadi percaya kepada bersatu dan saudara tepungnya mereka ada tepungnya bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan tepung masing-masing. Di sini dicatatkan orang-orang Kristen perdana tidak menandap mereka milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun keturunan. Cara hidup ini sungguh menarik sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yaitu sana memenderita harta dan kekayaan. Orang yang materialistis selalu menilai orang lain daripada yang orang itu miliki. Mobil apa yang mereka kendarai, merek partai yang mereka tenangkan, di daerah mana yang mereka tinggal, berapa luas rumahnya, di mana mereka bekerja dan lain. Melihat cara hidup orang-orang ini sungguh menarik bila kita mencatat apa yang dicatat oleh Warren Buffett.
salah seorang paling kaya di dunia. Dalam nasihatnya tentang bagaimana menjadi kaya, kalau orang tertentu selalu melihat merek pakaian yang mereka beli, mata Buffett yang kaya raya justru tidak peduli dengan merek suatu barang. Buffett menata tajana membeli pakaian dan melihat mereknya. Belilah pakaian nyaman dipakai, walaupun itu pakaian yang murah. Bagi Buffett itu ada resep menuju kaya. Bagi orang Kristen perdana, daya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama, tidak dapat menginginkan banyak hal. Namun mungkin sekali banyak di antara kita tidak dibutuhkan. Ada sebuah ungkapan pada bahasa Inggris yang berbunyi live simple so and others can simple live. Artinya hiduplah sederhana, ada orang lain dapat setara hidup. Bila kita hidup berlebihan, makan minum secara berlebihan melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana tentang bagaimana cara berbakti dengan sesama. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Kapan cara kamu berbakti dengan temanmu? Dengan seorang yang tidak kamu kenal, apa dia kamu berita kepada orang lain? Orang itu sebagian dari makan siang kamu, sebagian dari uang jajan kamu, pakaian kamu. Coba ceritakan pengalaman kamu, dan bagaimana sikap orang tua kamu ketika menikahi kamu memberitahu sesuatu kepada orang lain. Apakah mereka terkejut, bangga, memuji, atau memarahi kamu? Yuk, tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di share, komen, subscribe itu penting. Subscribe itu gratis karena mendukung channel ini menjadi lebih baik tadi. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang firman Tuhan ini sudah sampaikan menjadi rema hidup kami yang akan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, mengucap syukur sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Dadah. Mari kita nyanyi sebelum mengakhiri ibadat. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Mari kita dengar pesan dari Miss Mary Riana. Tuhan Yesus memberkati. Bisa bedain nggak antara dua telur ini? Nggak bisa, keduanya terlihat sama. Oke, sekarang akan saya putar. Miss Mary, kok yang itu bisa berputar lebih lama? Telur ini bisa berputar lebih lama karena ini adalah telur yang matang. Panasnya rebusan air membuat telur ini lebih padat. Jadi artinya, begitu juga dengan hidup. Kadang sekilas semua orang terlihat sama, padahal kualitasnya berbeda-beda. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, barulah kita bisa melihat yang lebih matang akan bertahan lebih lama. Karena ujian hidup yang pernah dilaluinya membuat dia lebih tangguh. Oke? Kita sudah mendengar lagu terakhir. Mari kita berdoa untuk penutupan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah melakukan sesuai perintah-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun ibadah ini ibadah singkat ya Tuhan, tapi kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap bersyukur sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.